Demokrasi itu di situ ada kontestasi, ya kan? Excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan, ya kan? Termasuk sebetulnya secara koersif membawa pasal-pasal untuk civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet, bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di review itu nggak ada di Pak. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL kan. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya. Saya merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertarungan dan pertempuran makin panas ya antara istana dengan Rocky Gerung. Gara-gara satu dua kata yang menjadi persoalan, yaitu bajingan yang tolol. Tapi Rocky Gerung meneguhkan posisi intelektualnya dengan mengatakan, saya akan mengambil resiko untuk terus menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibatnya. Dalam perspektif sejarah, ucapan seperti ini akan mengantarkan sang pengucapnya, yaitu Rocky Gerung, akan menang secara moral. Dan orang-orang yang menjadi lawan-lawan Rocky Gerung dan menggunakan kekuasaan, menggunakan aparat dan menggunakan power untuk membungkam Rocky Gerung, maka mereka akan berada atau menjadi sampah sejarah dan sampah demokrasi, dan mungkin
pada level tertentu sebenarnya mereka adalah pengkhianat yang sebenarnya. Karena bukan mendidik masyarakat, justru mereka mengambil terlalu banyak dari negeri ini dan membungkus perbuatan jahat mereka dengan cara seolah-olah mereka membela marwah dan kehormatan presiden. Padahal yang diperjuangkan Rocky Gerung adalah mempersoalkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang tidak ada dalam undang-undang Omnibus Law, yang tidak memihak rakyatnya sendiri, undang-undang tentang kesehatan yang baru saja yang memihak pada industri kapitalisme dan tidak Pancasila, kata Husnul Maria. Juga undang-undang IKN yang sepi dari kajian dan menafikan AMDAL, ya. Ini semua diperdebatkan dengan keras oleh Rocky Gerung secara intelektual dan bukan dengan kekuasaan, kecuali semata-mata dengan kekuatan intelektualisme yang dia miliki. Kenapa dia begitu keras dan tajam melontarkan serpihan pikirannya ke tiang-tiang istana? Karena parlemen bungkam, ketua partai bungkam, partai-partai politik bungkam, semua bungkam. Tidak ada yang bicara terhadap ketidakadilan ini. Seakan-akan, seolah-olah Rocky Gerung berjalan dalam jalan yang sepi sendiri untuk melawan satu kegelapan di masa sekarang yang penuh dengan korupsi, penuh dengan ketidakadilan, dan penuh demokrasi kita penuh dengan kekerasan yang dimulai tahun 2019, di mana 9 orang dibunuh oleh aparat saat mereka demonstrasi mempersoalkan nilai-nilai keadilan dan transparansi di depan Bawaslu. Saat itu tentu Kapolrinya adalah Tito Karnavian, yang sekarang dia bersembunyi dan mengatur strategi memindahkan orang-orang melalui wewenangnya sebagai Menteri Dalam Negeri, memasang orang-orang yang tidak dipilih rakyat untuk menjadi pejabat publik selama 2,5 tahun, sebanyak hampir di seluruh kabupaten kota provinsi di seluruh Indonesia, hampir 280 banyaknya, bersama Presiden Jokowi. Ini satu anomali juga ya dalam demokrasi, dan ini juga diserang dengan tajam oleh Rocky Gerung ketika partai-partai bungkam terhadap persoalan ini, termasuk persoalan presidential threshold yang 20% yang tidak ada di dalam pijakan argumennya dalam undang-undang dasar. Hampir-hampir sendirian dengan gagah berani Rocky Gerung menghadapi rezim yang betul-betul membuat bangunan demokrasi kita bukan saja tidak sehat, tetapi porak-poranda. Semuanya dikendalikan oleh pragmatisme, bagian dari skrup kapitalisme global. Sementara Rocky Gerung tidak memiliki korporasi yang dia pertahankan, tidak memiliki kelompok yang dipertahankan. Dia betul-betul berjalan seorang diri dengan nilai-nilai yang dia perjuangkan, nilai-nilai yang abadi, yaitu nilai kejujuran, nilai kepantasan dalam demokrasi, nilai-nilai kebebasan, dan nilai-nilai keadilan. Dan dia tidak punya partai, dan dia tidak punya duit, dan dia tidak punya jaringan korporasi yang membuat dia, kata Muldoko, seperti robot. Rocky Gerung itu pintar tapi nggak punya rasa, jadi ada yang meremote, menyetirnya. Saya kira yang nyetir Rocky Gerung adalah pijar intelektualisme yang murni. Dan tampaknya besok Bui akan menanti Rocky Gerung, tetapi Bui tidaklah, atau penjara tidaklah akan memadamkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Rocky Gerung. Dan sejarah sebagaimana
Rocky Gerung pernah mengatakan berkali-kali, bukanlah berisi para pahlawan, tapi sejarah hendaknya dikenang karena ada para pengkhianat dalam lintasan sejarah politik Indonesia modern kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Finishing Masjid Enam Syuhada di Aceh. Ini kantor Yayasan Operasional Dakwah Pusat untuk menggerakkan dakwah dari ruang ini 3 meter kali 6. 2 Agustus 2021, 2 tahun yang lalu tepat, atau 4 semester, 6 Syuhada diniatkan untuk dibangun, dan sekarang tanggal 3 Agustus 2023, jadi tepat 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah dengan izin Allah mudahkan tegak berdiri Masjid Enam Syuhada. Berlokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung. Lebar 6 meter, panjang 13 meter. Di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Paramaarta, Bogor. Dan sedang atau sudah dibangun 16 tiang untuk lantai 2 dan diperlukan 22 casting gantung agar ujung-ujung tiang setinggi 4,5 meter tersambung dan kemudian menyangga baja ringan, dan baja ringan itu akan menyanggati genteng dari Jatiwangi yang sudah tersedia 3.000 genteng wakaf dari Ibu Haji, Ibu Hajah Nikmah dan Ibu Hajah Zaitun di Jakarta dan Belanda. Lantai 1 sudah diresmikan
oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk wakil dari para donatur 15 Mei 2023. Tasyakur bin ni'mah. Di depan 6 syuhada sudah dicor sejauh 40 meter kali 1,5 meter, tebal 8 cm dengan besi 12 mili. Donasi dari Bapak Haji Haryanto 11 juta rupiah, dan kemudian pintu utama masjid donasi dari Ibu Murni Ningsih Surabaya senilai 12 juta rupiah. Kita buka. Sangat megah untuk ukuran di kampung ini, Masjid 6 Syuhada. Terbuat dinding dari granit semuanya, warna putih. Begitu juga lantai dari granit, bukan keramik, dari marmer. Wakaf dari Bapak Haji Haryanto, Grobogan, Jawa Tengah, sebanyak 150 dus. Sementara semen 200 semen dari Bapak Haji Ihsan Tholib, pemilik Radio Rasio Jakarta, para tiang, sementara tiang-tiang penyangga dan juga cor itu kembali dari Bapak Haji Parama Arta dan dari Bapak Haji Haryanto. Ada 16 tiang setinggi 4,5 meter untuk lantai pertama, dan ditanam cakar ayam sedalam 1,5 meter, tinggi 4,5 meter, dan masih memerlukan plafon serta rencana dibuatkan kanopi menahan hujan angin sehingga air tidak masuk. Selebar 2 meter, pejaringan kali 13 meter, diperlukan dana sekitar 7 juta. Tidak jadi stainless steel yang kalau di total harganya 50 juta, kita pakai pejaringan. Untuk kanopi senilai 7 juta, sepanjang 13 meter kali 2 meter, dan kemudian nanti akan ditutup oleh genteng Jatiwangi sehingga air hujan tidak masuk ke dalam Masjid 6 Syuhada. Dan alhamdulillah ini sudah mencapai 4 semester, 2 tahun persis, dari 2 Agustus 2021 hingga 3 Agustus 2022. Sudah menghabiskan dana 400 juta rupiah, dan insya Allah akan selesai dengan izin Allah 1 semester lagi untuk lantai atas sampai tertutup oleh pejaringan dan genteng. Itu memerlukan waktu sekitar 1 semester atau 6 bulan lagi, dan dana yang diperlukan sekitar 100 juta lagi 1 semester. Dan total Masjid 6 Syuhada ini menghabiskan dana 500 juta rupiah atau setengah miliar.
kita terkenang pada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Terkenang kita pada ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Tepat 2 tahun dari 2 Agustus 2021 hingga 3 Agustus hari ini 2023, Masjid 6 Syuhada sudah menghabiskan dana 400 juta rupiah selama 4 semester 2 tahun, dan insya Allah diperlukan 1 semester lagi atau 6 bulan sehingga terpasang seluruh genteng di atas jaringan dan dicor ujung-ujungnya bekas gantung sebanyak 22 dan memerlukan dana terakhir sekitar 100 juta rupiah untuk finishing dari Masjid 6 Syuhada. Kita terkenang pada Rasulullah SAW, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim.